masih membahas materi pengantar ekonomi makro yang minggu ketiga. Kalau sebelumnya kita sudah bahas mengenai teori kemiskinan, kita akan membahas bagaimana cara mengukur atau indikator dari kemiskinan. Yang pertama namanya garis kemiskinan. Garis kemiskinan itu adalah batas pendapatan atau pengeluaran minimum seseorang yang dikategorikan ke dalam penduduk miskin. Jadi dia bentuknya tuh jumlah gitu ya. Artinya ditetapkan berapa sih jumlah pendapatan minimum orang yang bisa hidup secara layak gitu. Belum sejahtera tapi layak. Nah, orang-orang yang pendapatannya di bawah itu dikategorikan sebagai penduduk miskin. Cara mengukur garis kemiskinan itu banyak. Setiap negara beda-beda. Tapi ada dua yang bisa saya bahas. Yang pertama itu ukuran menurut Bank Dunia. Ini secara universal ya. Jadi ini juga digunakan oleh PBB gitu kan, digunakan oleh UNDP, macam-macam gitu kan. Secara internasional garis kemiskinan itu diukur $1,9 per orang per hari, atau dengan kata lain itu berapa ya? 1,9 itu sekitar 26.000 per hari, atau per bulannya 798, hampir 800.000 lah ya. 800.000 per bulan per orang. Jadi kalau orang itu penghasilannya itu kurang dari 800.000 per bulan, bisa dikatakan orang tersebut miskin gitu. Kemudian kalau standarnya Indonesia itu kita menggunakan menurut Badan Pusat Statistik ya, atau BPS. Nah, BPS itu menghitung garis kemiskinan ada 2 komponen. Yang pertama namanya garis kemiskinan makanan atau GKM. Yang kedua adalah garis kemiskinan non-makanan atau GKNM. Jadi GKM ditambah GKNM itu dapat tuh garis kemiskinannya Indonesia menurut si Badan Pusat Statistik. Nah, GKM itu dihitung dari nilai pengeluaran kebutuhan makanan setara dengan 2.100 kilokalori. Kenapa hitungannya segini? Jadi 2.100 kilokalori ini adalah jumlah makanan gizi ya yang dibutuhkan oleh seseorang untuk dapat berfungsi secara normal gitu badannya. Nah, ini dikonversikan sesuai sama berapa kebutuhan karbohidrat, protein, mineral, dan vitamin, itu dikalikan dengan harga makanannya gitu kan, dapat tuh GKM. Kemudian ditambahkan dengan GKNM. GKNM itu adalah nilai pengeluaran untuk minimum untuk perumahan, sandang, kemudian pendidikan dan kesehatan gitu. Jadi dihitung berapa sih minimalnya orang layak gitu ya, diuangkan, itu dapat GKNM. Nah, GKM ditambah GKNM dapat garis kemiskinan. Nah, garis kemiskinan Indonesia kalau nggak salah tahun 2021 itu 486.000 per orang. Jadi jauh lebih rendah ya dibandingkan dengan standar Bank Dunia. Kalau standar Bank Dunia tadi 800.000, di bawah 800.000 aja dianggap miskin. Kalau di Indonesia itu 480-an ribu gitu. Oke. Nah, setelah dapat garis kemiskinan, setelah kita hitung garis kemiskinannya, baru kita bisa tahu angka kemiskinannya. Jadi angka kemiskinan itu adalah jumlah penduduk yang memiliki pendapatan atau pengeluaran di bawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan ini dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah gitu ya, atau dalam bentuk persentase. Jadi misalnya 25 juta jiwa atau 25 juta orang miskin, atau persen gitu, misalnya 9,3% dari total penduduk itu miskin misalnya. Nah, angka kemiskinan. Oke. Terus indikator yang selanjutnya itu indeks kedalaman kemiskinan atau P1. Indeks kedalaman kemiskinan itu adalah indeks yang menyatakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran dari masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinannya. Jadi misalnya tadi, mungkin saya bisa kasih gambar ya. Wait. Oke. Jadi misalnya tadi nih,
Ini kan standarnya BPS tadi kan misalnya garis kemiskinannya 460.000 gitu ya. Ini garis kemiskinan. Nah kan ada orang-orang yang pendapatannya di bawah itu. Ada yang pendapatannya 400.000 gitu kan. Ada yang pendapatannya 350.000. Ada yang pendapatannya bahkan di bawahnya lagi kan 100.000. Nah si indeks kedalaman ini mengukur rata-rata ini jarak loh. Jarak antara pendapatan orang-orang miskin tadi. Ini jarak antara dia sama garis kemiskinannya. Kalau di rata-rata itu dapat berapa? Itu indeks kedalaman kemiskinan atau P1. Semakin besar indeks kedalaman kemiskinannya berarti jurang kemiskinannya semakin dalam gitu ya. Semakin jauh jaraknya dari standar garis kemiskinannya gitu. Kemudian indikator yang terakhir yaitu adalah indeks keparahan kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan atau P2 itu adalah indeks yang menyatakan penyebaran pendapatan atau pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Jadi dengan kata lain, indeks keparahan kemiskinan itu seperti kita mengukur distribusi pendapatan yang tadi yang sudah kita lakukan, baik untuk koefisien Gini, kurva Lorenz atau kriteria Bank Dunia, tapi ini khusus untuk orang-orang miskin gitu. Jadi orang-orang yang tidak dianggap miskin itu tidak diukur distribusi pendapatannya. Nah, itu adalah indeks keparahan kemiskinan. Semakin besar indeks keparahan kemiskinan berarti kan makin timpang tuh. Jadi ada orang yang miskin berarti kayak pas di bawah garis kemiskinan, tapi ada juga orang yang miskin banget gitu kan. Jadi itu adalah indeks keparahan kemiskinan atau P2. Oke, sekian untuk pembahasan materi pengantar ekonomi makro minggu ketiga. Terima kasih dan sampai jumpa.